Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi ya dengan Pak Fajar. Hari ini kita akan belajar bersama, dan ini merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin, Rabu kemarin, tentang kelipatan dan kelipatan persekutuan. Hanya saja sekarang bukan berbicara tentang kelipatan lagi. Hari ini kita akan berbicara tentang faktor dan faktor persekutuan. Kenapa kita harus belajar ini? Karena faktor dan faktor persekutuan ini nanti akan kita gunakan untuk mempermudah kalian dalam mempelajari faktor persekutuan terbesar. Oke ya, tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita langsung ke materi saja. Baik anak-anak, sebelum kalian mempelajari bagaimana cara mencari faktor, alangkah baiknya kalian harus tahu dulu apa itu faktor ya. Nah, faktor itu adalah pembagi dari suatu bilangan ya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi, kalian nanti harus mencari bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diminta ya. Nah, bilangan-bilangan itulah nanti yang disebut dengan faktor. Oke ya, sampai di sini mungkin kalian masih bingung atau mungkin ada yang sudah paham. Untuk kalian yang masih belum paham, kita bisa lanjut ke contoh soal supaya kalian menjadi lebih paham. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ya. Kita akan belajar tentang bagaimana mencari faktor. Nah, ada soal demikian. Tentukan faktor dari 6 ya. Cara menjawabnya adalah, oh iya, sebelumnya jangan lupa kalian perlu ingat faktor tadi apa? Pembagi dari suatu bilangan. Ya, siapa itu? Bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Nah, berarti kalian nanti harus mencari bilangan-bilangan yang bisa membagi habis bilangan 6. Nah, kita mulai dari angka yang terkecil. Nah, 6 dibagi 1. Ya, 6 dibagi 1 itu hasilnya 6. Kemudian berapa lagi? 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Berapa lagi? 6 dibagi 3. Hasilnya 2. Apakah masih ada? Masih. 4 tidak bisa. 6 dibagi 5 juga tidak bisa. Tidak bisa habis ya. Nah, maka tinggal dirinya sendiri. Maka 6 dibagi 6. Dan hasilnya adalah 1. Nah, maka faktor dari 6 itu adalah mana bilangan-bilangan tadi yang digunakan untuk membagi 1 ya kan. Nah, maka faktor dari 6 itu yang pertama adalah 1. Kemudian mana lagi yang digunakan untuk membagi 2 ya. Mana lagi bilangan yang digunakan untuk membagi 6? 3 ya kan. Kemudian yang terakhir, bilangan yang digunakan untuk membagi 6 adalah 6 dan hasilnya adalah 6. Maka faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Bagaimana? Sudah mulai paham ya? Sudah mulai ada gambaran? Supaya lebih jelas lagi, kita masuk contoh berikutnya. Tentukan faktor dari 10 ya. Nah, berarti kalian harus mencari bilangan-bilangan yang bisa membagi angka 10 ini dan habis. Pasti dimulai dari angka 1. Pasti ya. Maka yang pertama adalah 10 dibagi 1. Hasilnya 10. Berapa lagi? 2 ya. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian 10 bagi 3 bisa? Tidak. 10 dibagi 4? Tidak. 10 dibagi 5? Iya, bisa. Maka 10 dibagi 5 dan hasilnya adalah 2. Kemudian 10 dibagi 6? Tidak bisa. 10 dibagi 7?
Tidak bisa. 10 dibagi 8 tidak bisa. 10 dibagi 9 juga tidak bisa. Nah, tinggal dirinya sendiri, yaitu 10 itu. Maka 10 dibagi 10 dan hasilnya adalah 1. Nah, selesai. Maka sekarang faktor dari 10 itu adalah mana saja yang digunakan untuk membagi. Yang pertama itu adalah angka 1. Maka faktor 10 yang pertama adalah angka 1. Kemudian 2, ya. Mana lagi? 5, ya. Kemudian yang terakhir adalah 10. Maka faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, Pak Fajar harap ini menjadi lebih paham. Dan Pak Fajar yakin kalian paham. Oke anak-anak? Baik anak-anak, saatnya kita mempelajari tentang faktor persekutuan. Tetapi sebelumnya Pak Fajar mengingatkan bahwa dalam materi tentang faktor persekutuan ini dan kelipatan, kalian itu harus sudah lancar dalam materi perkalian ataupun pembagian. Kenapa? Karena dengan perkalian dan pembagian kalian itu lancar, itu akan mempermudah dalam kalian mempelajari materi ini. Ditambah lagi, kalian itu nanti harus juga sudah bisa melakukan pembagian porogapit. Bagi yang masih belum bisa atau lupa, silahkan mulai dipelajari, silahkan mulai untuk diulang supaya ingat kembali. Karena terkadang angka yang digunakan dalam soal itu tidak kecil, ya. Maka untuk menyelesaikan angka-angka yang besar nantinya akan diperlukan cara porogapit, ya. Nah, mari kita belajar tentang faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Kalian masih ingat? Pada saat pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar juga tentang kelipatan persekutuan. Masih ingat kata-kata sekutu ya? Sekutu itu adalah kawan, bisa juga teman. Nah, berarti ini maksudnya faktor persekutuan juga demikian. Pasti nanti untuk soal faktor persekutuan itu pasti ada 2 bilangan. Itu minimal. Ya, bisa 3, bisa juga 4. Tidak mungkin 1. Kalau 1 itu hanya faktor. Tetapi kalau lebih dari 1 itu pasti nanti faktor persekutuan. Atau 3 bilangan atau 4 bilangan. Nah, apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Jadi, langkahnya tetap sama dengan mencari faktor. Kalian pasti akan mencari faktor-faktor dari bilangan-bilangan yang ditentukan. Kemudian nanti setelah kalian menemukan faktor-faktor dari setiap bilangan, barulah kalian bisa mencari faktor persekutuan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mencari faktor atau bilangan-bilangan yang digunakan untuk membagi yang kembar. Mana dari 2 bilangan itu yang kembar? Nah, dari situ ditemukanlah faktor persekutuan. Baik, supaya kalian menjadi lebih paham dan lebih mudah dalam memahami materi ini, kita lanjut ke contoh soal. Mari. Contoh untuk soal tentang materi faktor persekutuan. Ada soal seperti ini. Tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 10. Nah, pasti ada 2 bilangan. Ya, minimal 2 bilangan. Nah, perlu diingat ya, faktor persekutuan itu adalah faktor-faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Jadi nanti kalian harus mencari faktor yang sama dari 6 dan 10. Langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah mencari faktor dari 6. Kemudian setelah selesai, nanti kalian juga harus mencari faktor dari 10. Berarti sekarang kita lakukan mencari faktor dari 6.
Maka 6 dibagi berapa? 1, ya, adalah 6. Kemudian 6 dibagi berapa? 2, hasilnya 3. Kemudian 6 dibagi 3, hasilnya 2. 6 dibagi 4 tidak bisa. 6 dibagi 5 juga tidak bisa. Nah, 6 dibagi 6, hasilnya adalah 1. Nah, maka faktor dari 6 itu adalah 1, ya kan? Kemudian faktor berikutnya yang adalah 2, ya. Kemudian faktor dari 6 selanjutnya adalah 3. Kemudian faktor dari 6 berikutnya atau yang terakhir adalah 6. Sudah ditemukan ya? Maka faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Langkah selanjutnya adalah mencari faktor dari 10. Faktor dari 10 itu adalah yang pertama, 10 dibagi 1. Ya, pasti dimulai dari 1 dan diakhiri dengan 10 itu sendiri. Pasti seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, berapa lagi angka yang bisa digunakan untuk membagi 10 supaya habis? 2, ya. Maka 10 dibagi 2 adalah 5. Kemudian 10 dibagi berapa? 3 tidak bisa. 10 dibagi 4 juga tidak bisa. 10 dibagi 5 bisa, ya, karena 2 kali 5 adalah 10, ya. Kemudian selanjutnya 10 dibagi 6 tidak bisa. 10 dibagi 7 juga tidak bisa. 10 dibagi 8 juga tidak bisa. 10 dibagi 9 juga tidak bisa. Dan yang terakhir adalah 10 dibagi 10. 10 dibagi dengan dirinya sendiri. Dan hasilnya adalah 1. Maka faktor dari 10 itu adalah mana saja? Mana angka-angka yang digunakan untuk membagi adalah 1. Ya kan? Kemudian berikutnya adalah 2. Ya. Kemudian faktor berikutnya adalah 5. Dan yang terakhir faktornya adalah 10. Maka faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Nah, setelah kalian mencari faktor dari 6 dan 10, maka saatnya lah kalian mencari faktor persekutuan. Berarti kalian harus mencari mana saja faktor dari 6 dan 10 yang sama. Nah, yang sama adalah 1. 6 juga punya 1, 10 juga punya faktor 1. Maka faktor persekutuan yang pertama dari 6 dan 10 adalah 1. Kemudian mana lagi yang sama? 2. Nah, maka faktor persekutuan yang berikutnya adalah kedua, dan ini merupakan faktor yang terakhir. Kenapa? Karena 6 dan 10 sudah tidak mempunyai faktor yang sama lagi. Ya kan? 3, 10 tidak punya. 6, 10 juga tidak punya. Maka faktor persekutuan dari 6 dan 10 itu adalah 1 dan 2. Mudah ya? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya supaya kalian menjadi lebih mudah memahami dan semakin paham. Contoh soal untuk yang kedua. Pak Fajar harap dengan contoh ini kalian akan semakin paham dan kalian nanti bisa menyelesaikan soal selanjutnya yang ada di rumah atau di sekolah dengan lebih baik. Ada contoh demikian. Tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 12 ya. Jangan lupa selalu diingat bahwa faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama. Langkah yang pertama dilakukan adalah mencari faktor dari 8 ya. Yang pertama adalah 8 dibagi 1 adalah 8. Dibagi berapa lagi 8? Dibagi 2 ya, hasilnya 4. Kemudian dibagi berapa? 8. 3 tidak bisa. Dibagi 4 ya. Nah, hasilnya 2. Berapa lagi? Dibagi 5 tidak bisa, dibagi 6 tidak bisa, dibagi 7 juga tidak bisa. Dan yang terakhir, tinggal dibagi dengan dirinya sendiri. 8 dibagi 8, hasilnya adalah 1. Maka faktor dari 8 itu adalah 1 ya. Kemudian 2. Kemudian 4 ya. Kemudian yang terakhir adalah
8. Langkah selanjutnya, mencari faktor dari 12. Yang pertama adalah 12 dibagi 1. Ya, hasilnya 12. Kemudian 12 dibagi berapa? 2. Bisa ya? Bisa. Hasilnya 6. Kemudian 12 dibagi 3. Hasilnya 4. 12 dibagi 4. Hasilnya 3. Kemudian 12 dibagi 5. Tidak bisa. 12 dibagi 6 bisa ya, bisa, hasilnya 2. Kemudian 12 dibagi 7 tidak bisa, dibagi 8 tidak bisa, dibagi 9 juga tidak bisa, dibagi 10 juga tidak bisa, dibagi 11 juga tidak bisa, dan yang terakhir 12 tinggal dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 12 dibagi 12, hasilnya 1. Maka faktor dari 12 itu adalah 1, ya, 2, 3, 4, 6, dan yang terakhir adalah 12. Nah, faktor dari 8 sudah ditemukan, faktor dari 12 juga sudah ditemukan. Maka sekarang saatnya kalian memilih dari faktor-faktor tadi yang sama. Mana saja yang sama? 1, ya. Kemudian berapa lagi? 8 punya 2, 12 juga punya 2. Nah, berarti faktor persekutuan yang berikutnya dari 8 dan 12 adalah 2. Mana lagi yang sama? Dari 8, 4. Di 12, oh punya. Berarti selanjutnya adalah 4. Ya. Nah, kemudian kita cari lagi 8. 12 tidak punya. Sudah habis ya. Nah, berarti sudah selesai. Faktor persekutuan dari 8 dan 12 itu adalah 1, 2, dan 4. Sudah. Mudah ya. Pak Wajar harap dengan beberapa contoh soal ini dan video ini, Pak Wajar harap ini bisa membantu dalam kalian belajar materi faktor dan faktor persekutuan. Oke, sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu berlatih. Oke, dadah.